Halo adik-adik, untuk kali ini kita sudah masuk dalam pembelajaran subtema ASEAN yang terakhir, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan bangsa-bangsa negara ASEAN. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Kali ini kita akan belajar subtema pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Selanjutnya, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang dan pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, serta kita akan membahas tentang pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita amati gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan ilustrasi dari perubahan keruangan, di mana lahan pertanian telah diambil alih atau diambil fungsi oleh seseorang. Hal tersebut dapat digunakan sebagai pemukiman, lahan industri, ataupun aktivitas-aktivitas manusia yang lainnya. Yang pertama adalah perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Pengaruh faktor alam yang pertama adalah faktor iklim. Faktor iklim di sini, setiap negara-negara anggota ASEAN memiliki perubahan iklim yang tidak terprediksi, sehingga akan memunculkan perubahan pola penggunaan lahan yang nantinya akan mengakibatkan bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh iklim seperti badai, banjir, dan tanah gersang. Dan faktor alam yang selanjutnya adalah faktor geologi, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh tumbukan lempeng dan persebaran gunung api di negara-negara ASEAN. Faktor ini nanti akan mempengaruhi adanya gempa bumi, dan gempa bumi yang terjadi di laut akan mengakibatkan bencana tsunami. Hal tersebut pernah terjadi di Nangro Aceh Darussalam. Dan selanjutnya adalah faktor ketersediaan sumber daya alam, di mana sumber-sumber daya alam di negara-negara ASEAN itu berbeda-beda, seperti Indonesia terkenal dengan rempah-rempahnya, dengan pertambangan minyak buminya, sedangkan negara lainnya berbeda dengan Indonesia. Yang selanjutnya adalah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi. Pengaruh yang pertama adalah teknologi transportasi, di mana perkembangan transportasi atau teknologi transportasi ini akan mengakibatkan perubahan aktivitas manusia yang nantinya akan mengubah tatanan kehidupan, seperti di gambar tersebut. Pada zaman dahulu menggunakan tenaga hewan dan sekarang menggunakan tenaga listrik. Dan selanjutnya adalah teknologi komunikasi, di mana pada zaman dahulu orang menggunakan surat sedangkan sekarang sudah menggunakan gadget. Hal tersebut akan berpengaruh pada keadaan sosial. Yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk, kemudian transportasi, dan maraknya perdagangan manusia serta kerjasama luar negeri yang semakin mudah. Pengaruh yang selanjutnya terjadi pada bidang ekonomi, yaitu bertambahnya pendapatan negara, nilai barang lokal meningkat, dan barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Selanjutnya pada bidang budaya, yaitu terjadi alkulturasi budaya, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis, dan aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah untuk masuk. Dan pengaruh yang terakhir adalah pada bidang keamanan, di mana ada gangguan kondisi keamanan negara, kemudian narkotika dan obat-obatan terlarang, serta jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah terorganisir. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN, di mana negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yang menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Contohnya, produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan berbagai negara tanpa pajak. Tapi hal ini akan menyebabkan persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat.
karena adanya daya saing dari luar negeri. Selanjutnya adalah pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan keruangan. Pengaruh yang pertama adalah pengaruh konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri, di mana konvensi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi yang lain dan berdampak negatif. Nah, dampaknya adalah lahan pertanian berkurang, kemudian lahan sekitar industri berpotensi terkena limbah, serta konvensi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Selanjutnya adalah pengaruh konvensi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Nah, di situ ada gambar bahwa sawah yang dahulunya digunakan sebagai pertanian sekarang menjadi perumahan. Hal tersebut akan mengakibatkan yang pertama adalah luas lahan pertanian semakin berkurang. Petani dan buruh kehilangan mata pencahariannya, hilangnya lahan ruang terbuka hijau, dan berkurangnya lahan resapan air. Tentunya hal tersebut sangat berbahaya ya. Nah, oke, sekarang kita lakukan evaluasi. Langsung saja kita pada soal yang pertama. Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, yaitu produktivitas pangan akan menjadi A. naik, B. turun, C. signifikan, dan D. menguntungkan. Apa ya jawabannya? Dan jawabannya adalah B. turun. Oke, untuk soal yang kedua. Pengaruh interaksi antar ruang di bidang ekonomi ditandai dengan mulainya ASEAN menerapkan A. AFTA, B. OPEC, C. ACT, dan D. MLT. Jawabannya adalah AFTA. Selanjutnya adalah nelayan ikan dengan skala besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca, suhu, arah angin. Fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang, yaitu A. faktor geologi, B. iklim, C. ketersediaan SDA, dan D. teknologi. Yaps, jawabannya adalah faktor iklim. Tentu ya, faktor iklim sangat mempengaruhinya. Oke, itu adalah evaluasi kita pada pembelajaran kali ini. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang